Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan sejarah Kerajaan Mataram kuno. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Alit, nomor presensi 2. Yang kedua ada Dava, nomor presensi 9. Yang ketiga ada Keisa, nomor presensi 18. Yang keempat ada Lia, nomor presensi 31. Untuk yang pertama, ada awal berdirinya Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno adalah kerajaan dengan corak Hindu dan corak Buddha yang didirikan oleh Raja Sanjaya dan mulai berkembang dari abad ke-8 sampai dengan abad ke-11. Kerajaan ini berada di Jawa Tengah sebelum akhirnya berpindah ke Jawa Timur. Kata Mataram diambil dari bahasa Sanskerta Mater yang berarti ibu. Kerajaan ini juga sering dikenal dengan nama Medang. Kata tersebut diduga datang dari pohon yang tumbuh di wilayah tersebut yang dikenal keras dan kokoh. Yang kedua, ada raja-raja dari Kerajaan Mataram kuno. Yang pertama ada raja dari dinasti Sanjaya, yaitu Hindu. Yang pertama ada Rakai Mataram, Sang Ratu Sanjaya. Yang kedua ada Sri Maharaja Rakai Panangkaran. Yang ketiga ada Sri Maharaja Rakai Panunggalan. Yang keempat ada Sri Maharaja Rakai Warak. Kelima Sri Maharaja Rakai Garung. Yang keenam Sri Maharaja Rakai Pikatan. Yang ketujuh Sri Maharaja Rakai Kayuwangi. Yang kedelapan Sri Maharaja Rakai Watu Humalang. Dan yang terakhir Sri Maharaja Rakai Dia Balitung. Selanjutnya ada juga raja dari dinasti Shailendra, yaitu Buddha. Yang pertama ada Banu, yang kedua Wisnu, yang ketiga Indra, dan yang keempat Samaratungga. Lalu selanjutnya yang terakhir ada dari dinasti Isyana atau Hindu. Yang pertama ada Empu Sindok, yang kedua Sri Lokapala, yang ketiga Maku Tawang Sawardana, dan keempat Dharma Wangsa Teguh. Kehidupan politik Mataram kuno. Yang pertama, kehidupan politik Mataram kuno bercorak monarki. Yang kedua, ada dua dinasti yang memimpin, yaitu Wangsa Sanjaya dari agama Hindu yang berkuasa di Jawa Tengah bagian utara, dan Wangsa Shailendra dari agama Buddha yang berkuasa di Jawa Tengah bagian selatan. Yang ketiga, kedua dinasti tersebut kemudian bersatu melalui pernikahan politik Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya dan Pramodawardhani dari dinasti Shailendra. Yang keempat, pusat kekuasaan kemudian dipindah ke Jawa Timur oleh Empu Sindok akibat letusan Gunung Merapi dan serangan dari Kerajaan Sriwijaya. Selanjutnya, ada kehidupan ekonomi pada masa Kerajaan Mataram kuno. Yang pertama, bertumpu pada sektor pertanian karena didukung oleh tanah yang subur yang berada di antara sungai dan pegunungan. Yang kedua, pada masa pemerintahan Raja Kayuwangi, dilakukan pengembangan dan peningkatan pada sektor pertanian. Yang ketiga, Raja Belitung memerintahkan pendirian pusat perdagangan di tepi Sungai Bengawan Solo untuk mengembangkan perekonomian masyarakat. Yang keempat, penduduk di sekitar aliran sungai diperintahkan untuk menjamin kelancaran arus lalu lintas perdagangan. Sebagai imbalannya, mereka dibebaskan dari pungutan pajak. Berikutnya, ada kehidupan sosial budaya pada masa Kerajaan Mataram kuno. Pada kehidupan sosial, ada satu stratifikasi sosial, yaitu masyarakat terbagi berdasarkan kasta dan kedudukan. Yang kedua, ada hubungan sosial, yaitu masyarakat hidup rukun, gotong royong kuat seperti membangun candi, dan nilai kesetaraan Buddha memengaruhi kehidupan. Kemudian, pada kehidupan budaya, yang pertama ada agama, yaitu toleransi Hindu-Buddha terlihat dari candi-candi seperti Borobudur dan Prambanan. Yang kedua, ilmu pengetahuan. Pusat pembelajaran agama dan seni ada di lingkungan kerajaan. Golongan terdidik menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Yang ketiga, arsitektur. Pembangunan candi seperti Borobudur, Prambanan, dan Sewu, serta pertitaan atau kolam suci menjadi bukti keahlian konstruksi dan kepercayaan air. Dan selanjutnya ada masa kejayaan. Kerajaan Mataram kuno mencapai masa kejayaan pada masa pemerintahan Raja Balitung dari 898 Masehi hingga 910 Masehi.
Kerajaan ini dikenal sebagai negara agraris dengan mata pencaharian utama masyarakatnya sebagai petani sebagaimana disebutkan dalam prasasti Canggal yang menyatakan Jawa kaya akan padi. Kebudayaannya sangat maju, dibuktikan dengan Candi Borobudur bercorak Buddha atau Wangsa Syailendra dan Candi Prambanan bercorak Hindu atau Wangsa Sanjaya. Selain itu, kehidupan beragama berlangsung rukun antara pemeluk Hindu dan Buddha. Berikutnya ada masa keruntuhan. Kerajaan Mataram kuno runtuh sekitar tahun 1080 Masehi akibat beberapa faktor, antara lain letusan gunung berapi yang merusak wilayah kerajaan, kekosongan kekuasaan karena raja terakhir tidak memiliki pewaris, serta konflik dengan kerajaan Sriwijaya. Kondisi ini mendorong Pu Sindok mendirikan dinasti Isyana dan memindahkan pusat pemerintahan ke Jawa Timur. Kemudian yang terakhir ada peninggalan kerajaan Mataram kuno, seperti candi. Contoh yang terkenal yaitu Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Mendut, dan Candi Pawon. Kemudian ada peninggalan prasasti, seperti Prasasti Canggal, Prasasti Kalasan, Prasasti Mantiasih, dan Prasasti Sojomerto. Berikut ini adalah sumber yang kami gunakan sebagai informasi. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.